anak-anak semuanya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Ya. Oke, alhamdulillah. Ada kan teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Aisyah dan Ahmad Zendi. Oke. Berarti 3 orang ya hari ini yang tidak masuk. Jadi anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah pernah kita lalui di minggu lalu ya. Jadi hari ini kalian akan melanjutkan proyeknya, yaitu membuat animasi sampai dengan nanti pada saat kalian akan praprint itu dikumpulkan. Jadi proyeknya harapannya nanti akan jauh lebih baik ya. Jadi misalnya nanti ada pertanyaan ataupun lain-lainnya, langsung ditanyakan, jangan malu-malu. Bisa dipahami semuanya? Oke. Oke, sebelumnya silakan dipimpin doa dulu untuk ketua kelasnya. Ya, sebelum pelajaran dimulai, tanya kita berdoa. Berdoa menurut ayat agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dulu. Terima kasih. Saya anjurkan karena sekarang masih dalam kondisi pandemi seperti ini, saya harap kalian tidak lengah ya, tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan lain seterusnya. Ya, pokoknya ikuti aturan yang sudah pemerintah anjurkan. Ya, jangan lengah. Pokoknya stay safe ya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, sebelumnya akan saya absen. Dari yang pertama Ahmad Zendi Ubaidillah, ini tadi ada suratnya sakit ya. Kemudian Ahmad Irgi. Oke. Kemudian Ailsa Febri. Oh ya, tadi ya isi juga ya. Alauddin Al-Atari. Oke. Ananda Aditya Firmansyah. Oke. Anissa Lianti. Arjunda Virgo. Ayu Dewi Hartini, Bakir Zaini, Catherine Putri, Deni Kusuma, Desi Wulandari, Dimas Aprilian. Oh, Dimas tadi juga izin ya. Oke. Dwi Ayu Ratna Dewi, Fani Adelia Putri, kemudian Gevira Edis Dwi Febrian. Sisanya ini dari MM1 ya? MM1, dua-duanya. Oke, iya apa? Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, semuanya yang masuk berarti sejumlah berapa tadi? Ada 3 orang kan ya? Berarti 13 orang. Kemudian 2 orang tambahan dari kelas MM1. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu ya. Tepatnya ingin menanyakan dulu kira-kira kesulitannya apa kemarin pada saat kalian mengerjakan untuk membuat karakter animasi, terutama di proses pewarnaan. Kesulitannya yang paling kalian temui itu apa? Permasalahannya di mana? Garisnya terputus, akhirnya tidak bisa diberi warna. Ya, saya rasa ini adalah permasalahan yang memang dialami hampir oleh semua siswa. Iya betul ya kemarin ya. Jadi makanya harus perlu diperhatikan ketika kalian membuat pewarnaan itu tidak boleh terputus garisnya agar dia bisa dikasih fill color. Oke, di sini saya sudah menyiapkan bahan atau materi ajar, silakan kalian simak di sini. Terlihat di belakang mungkin, lihat ya. Jadi untuk materi kali ini kalian akan belajar untuk menambahkan elemen bone ya, atau dalam kurung pupeter
atau boneka pada rancangan karakter animasi yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi hari ini kalian akan membuat elemen bone-nya. Ya, ada yang tahu nggak elemen bone itu apa? Bone itu sebenarnya apa? Betul sekali, tulang. Berasal dari bahasa Inggris ya, kata serapan bahasa Inggris. Bone artinya adalah tulang. Jadi di sini untuk KD atau kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk pembelajaran kita hari ini, 4.5 membuat elemen gambar digital puppet dalam animasi 2 dimensi. Kemudian indikatornya yang harus kalian capai nanti menciptakan gerak pada elemen gambar digital animasi 2 dimensi menggunakan teknik puppeter, ya. Dan yang kedua, membuat cerita animasi 2 dimensi dengan durasi waktu tertentu menggunakan teknik puppeter. Ya, harapannya nanti kalian setelah bisa menerapkan bone-nya, kalian juga nanti bisa menciptakan atau membuat alur cerita seperti yang sudah saya tayangkan di pertemuan sebelumnya untuk film animasi Najwa dan kawan-kawan, ya. Seperti itu. Ini teman-teman, coba kalian perhatikan di sini, ya. Membuat animasi dengan Bone Tools, ya. Bone Tools ini adalah salah satu tools atau alat yang berada di aplikasi Adobe Flash, ya, yang disebut dengan Bone Tools, ya. Secara harfiah berarti membuat atau membawa hidup atau bergerak, ya. Animasi itu secara harfiah berarti membawa atau membuat sesuatu itu hidup atau seolah-olah bergerak, gitu ya. Jadi fungsi dari Bone Tool ini, ya, dia akan membuat karakter yang sudah kalian buat kemarin itu kan dia hanya diam, yang kalian buat karakternya itu diam. Nah, setelah kalian beri tulang, dia akan bisa kita gerakkan sesuai dengan keinginan kita. Artinya kita sudah mulai melakukan proses yang namanya animating atau animasi, ya. Kemarin masih ingat untuk teknik pembuatan animasi 2 dimensi, masih ingat tekniknya? Kemarin untuk tekniknya yang pertama apa? Frame by frame, kemudian ada shape cleaning, kemudian ada motion cleaning, masking dan motion blend. Dan semuanya ini sudah kalian lalui. Masih ingat kan ya teknik atau prosesnya kemarin? Oke. Nah, seiring berkembangnya waktu muncul teknik baru dalam membuat animasi 2 dimensi. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu teknik bone. Ya. Jadi sebenarnya Bone Tool ini fitur baru yang ada di Adobe Flash. Kalau dulu sebelum Adobe Flash yang sekarang ya, kayak Senar dan seterusnya, sebelum muncul yang namanya ActionScript 3, itu tidak ada yang namanya Bone Tool, tidak ada. Jadi semuanya menggunakan teknik frame by frame, ada shape cleaning, motion cleaning dan seterusnya. Ya, karena ada ActionScript 3, fitur yang sebelumnya itu ada di Adobe After Effects itu diterapkan di aplikasi Adobe Flash. Ya, jadi ini mempermudah pekerjaan kita sebenarnya sebagai seorang animator atau pembuat animasi. Oke. Bone Tool. Ya, Bone Tool sebenarnya seperti apa sih Bone Tool? Nah, logonya itu seperti ini. Ya, logonya seperti tulang. Ya, namanya Bone Tool dia pasti artinya tulang, dia logonya menggunakan tulang. Nah, ini pengertiannya Bone Tool. Bone Tool merupakan sebuah tools pada Adobe Flash yang digunakan untuk menciptakan animasi persendian. Persendian itu apa saja? Pokoknya sesuatu yang bergerak, ada pivotnya, ya. Seperti misalnya siku, ya, pergelangan tangan, ya, leher, lutut, kemudian mata kaki, paha dan seterusnya. Pokoknya dia yang bagian persendian itu nanti diberikan yang namanya tulang. Sesuai dengan namanya bone yang berarti tulang, bone itu dapat digunakan untuk membuat animasi pergerakan
seperti karakter berjalan atau animasi yang lain sesuai kreativitas pembuat animasi. Tapi tentunya gerakannya disesuaikan dengan keinginan cerita yang kalian buat. Armatur, ketika kalian menerapkan boottool, itu akan membuat armatur. Dia akan membuat layer armatur. Secara otomatis aplikasi itu akan membuat layer yang bertuliskan armatur. Armatur merupakan sekumpulan objek yang telah disatukan oleh boottool. Ya, sifat armatur hampir sama seperti layer pada flash, di mana armatur dapat dipublikasi atau dihilangkan sesuai dengan keinginan. Mau dihapus bisa nanti, ya, tanpa mempengaruhi objek yang sudah kalian buat atau karakter yang sudah kalian buat, ya. Nanti seperti itu. Nah, ini caranya. Ya, caranya ketika kalian akan membuat boottool, itu ada satu syarat yang harus kalian penuhi. Ya, yang pertama adalah kalian harus menggunakan bahasa pemrograman atau ActionScript 3.0. Ya, seperti yang kita ketahui, Andofresh itu ada dua bahasa pemrograman, yaitu ActionScript 2.0 dan 3.0. Nah, boottool ini bekerja di ActionScript 3.0 untuk memulai membuat animasi boottool. Itu syaratnya. Jadi kalau kalian masih klik ActionScript 2.0, maka yang terjadi adalah boottoolnya tidak akan muncul tuh. Gambar pelang tadi tidak akan muncul, tidak akan bisa digunakan. Selain ActionScript 3, Andofresh tidak akan mendeteksi pergerakan boottool atau justru boottool tidak disediakan dalam ActionScript yang sangat sudah jelas. Jadi syaratnya harus menggunakan ActionScript 3.0. Ya, silakan kalian putar badan, silakan kalian menghadap komputer kalian masing-masing sambil lalu saya jelaskan. Oke, baik, saya jelaskan ya. Jadi sambil kalian tengok ke sini nggak apa-apa, ya, sambil kalian miring nggak apa-apa duduknya. Yang jelas saya kasih contoh di sini, ya. Bisa tolong ngadep sini lagi dulu, biar kalian bisa tercover kamera. Iya, miring nggak apa, miring nggak. Oke, jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan dulu lembar kerjanya, ya. Di sini saya sudah kasih contoh, ya. Ini adalah contoh. Siapkan dulu untuk lembar kerjanya. Silakan pilih New, ya. Kemudian ActionScript 3 sesuai petunjuk yang sudah saya jelaskan barusan. Kemudian klik OK. Nah, dia akan membuat tampilannya seperti ini, hampir sama dengan ketika kalian menggunakan 2.0. Cuman di sini tambahannya adalah munculnya boottool seperti ini, ya. Di contoh barusan ada lingkaran, kemudian ini, ya, ada lingkaran, kemudian ada kotak-kotak gitu, ya, persegi panjang gitu, ya. Ini anggaplah lengan gitu, ya. Nah, kalau ini nanti kita terapkan, dia akan bergerak seperti ini. Ini contohnya. Nah, contohnya dia akan bergerak seperti ini. Terlihat jelas? Ya. Jadi persendian tangan yang saya berikan boot, ya, yang saya berikan tulang. Nah, caranya, teman-teman, caranya seperti ini. Jadi kalau misalnya saya bedah di sini, ya, saya tampilkan di sini tulangnya seperti apa. Itu tulangnya. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, dia akan muncul armatur. Ini armatur, ya, di atas. Dan tulangnya bentuknya seperti ini. Nah, dan ini bisa kita gerakkan sesuai dengan keinginan kita. Ya, setelah kita terapkan, maka dia akan bisa kita gerakkan sesuai dengan keinginan kita. Oke, saya kasih contoh di sini. Saya buat 2 kotak saja. Ya, seperti ini.
Kemudian jangan lupa nanti untuk bagian-bagian tubuhnya di convert menjadi simbol ya. Convert to simbol. Kemudian pilih grafik ya, pilih grafik, kemudian klik OK atau bisa diberi nama dulu, misalnya lengan atas, lengan bawah gitu ya. Klik OK. Kemudian kita bisa ambil dari library. Ini karena sudah di simbol ya, kita bisa buat dua di sini. Seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi 3. Seperti ini. Kemudian saya geser. Ya, jadi ini syaratnya harus berupa simbol grafik baru diberi tulang. Nah, untuk menerapkan tulangnya tinggal kita pilih bone tool di sini, klik, kemudian kalian terapkan di bagian sisi atau bagian ujung dari pangkal lengannya atau ujung salah satu objeknya, gitu ya. Saya klik di sini, kemudian tarik ke ujung yang lain, ke pangkal objek yang lain, kemudian kalian klik lagi satu kali lagi, kemudian tarik ke pangkal atau ujung objek yang lain. Nah, kalau kita gerakan, kita gunakan selection tool, kemudian kita bisa tarik dia ke atas maupun ke bawah. Ya, kira-kira bisa nggak? Bisa ya. Oke. Nah, sekarang objek yang sudah kalian buat kan sudah dalam bentuk manusia. Ya, karakter kemarin ada yang bikin karakter Zaki, ada ibu, bapak, kemudian ada Najwa. Nah, nanti kalian terapkan teknik ini pada karakter tersebut. Ya, jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ke saya. Ya, yang jelas secara prinsip itu teknik pengerjaannya seperti ini saja. Ya, kalian kasih tulang. Nah, Pak itu kan baru dikasih tulang misalnya. Ada pertanyaan begitu misalnya. Bagaimana cara menggerakkannya, menganimasikannya itu gimana? Cara menganimasikannya itu mirip seperti ketika kalian kemarin membuat motion. Ya, ada keyframe juga di sini. Cuman bedanya untuk ini keyframe-nya itu berbentuk push. Caranya begini. Tinggal diklik misalnya di frame ke 10 ya. Ini lurus kan, posisinya lurus. Misalnya ini akan saya tekuk ke atas gitu ya. Animasinya dia akan tertekuk ke atas. Nah, caranya bagaimana? Caranya di frame ke 10 misalnya, saya klik kanan, kemudian di sini ada tulisan insert pose. Ya, insert pose diklik, kemudian baru kita gerakkan dia ke atas seperti ini misalnya. Kemudian dia akan kembali ke bawah, tinggal kita berikan insert pose dan kita kembalikan dia ke posisi semula. Atau juga bisa kalian klik kanan di sini, klik kiri, ya, kemudian pilih copy push, ya. Misalnya saya kasih di 40, tinggal di paste saja. Nah, kalau kita play, dia akan bergerak seperti ini. Ya. Tentunya ini contoh saja, nanti kalian terapkan pada karakter yang sudah kalian buat tadi. Ya. Ini contohnya, jadi kalau kita misalnya gerakan seperti ini, dia akan bergerak. Ya, ada pertanyaan sebelum kalian mempraktikkan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, silakan langsung dikerjakan. Sebentar lagi saya cek.
Ya di Yang situ. tadi, yang ini sudah Di insert dulu, insert post dulu. Oh, ini. Insert post dulu. Baru di paste di situ. Nah, kan ada. Ya. Iya. Bisa. Itu kok gitu noh? Kok udah nekuk nih? Coba. Ada yang keliru nih kayaknya. Ini kan? Iya. Yang ini posenya dia diam begini. Iya. Yang ini mana? Iya. Udah digerak. Tuh kan. Ini yang keliru noh. Ini dihapus dulu ya. Iya. Kita coba dari awal. Push. Clear push itu berarti kita menghapus gerakan. Ya, posenya. Nah, dia kan posisinya di sini. Nah, kita cara gerakannya gini. Ini kan sudah kamu buat perbagian. Iya. Tinggal kamu tarik aja di sini. Aku semuanya. Ya. Nah, ini kenapa bisa gini, Pak? Nah, ini karena kamu posisi dari armaturnya atau tulangnya itu tidak berada di pangkal atau di ujung dari Oh, lengan ini. Ini kan berada di tengah-tengah tuh. iya. Nah, sebaiknya ketika kamu ngasih armatur itu dari sini mulainya, dari ujung sini ke ujung sini. Yang ini kan ujungnya di sini toh. Iya. Tarik ke ujung sini, kemudian dari sini tarik ke ujung yang ini, yang bulat ini. Baru dia akan gerakannya akan sempurna, bagus. Gitu. Ya. Ini armatur mana lagi nih? Oh, kakinya. Iya, kaki. Kaki ya. Oke. Nah, ini perbaiki dulu nah. Iya. Ya, diperbaiki aja dulu. Di remove aja ini posenya. Di pose aja. Ini kan sudah nggak ada tulang nih. Iya. Caranya gini, klik dari sini, dari ujung sini, pangkal sini, tarik ke ujung pangkal yang sebelah sini. Dari ujung sini, tarik ke pangkal yang sebelah sini. Tuh, dia udah otomatis connect gitu. Ya, Iya. langsung kita tarik aja tuh buat tuh. Bisa? Bisa, bisa. Nah, terus di sini misalnya, ini klik kanan, insert push. Baru di sini dia ke sini. Kemudian kita kasih push lagi, insert push. Baru kita tariknya ke sini. Ya. Nah, karena ini badannya masih jauh di sini, kamu tarik aja di sini. Insert frame. Tuh. Ya, bisa nggak? Iya, bisa. Kakinya hilang. Pokoknya harus rapi, ya, dari ujung ke ujung harus gitu, supaya nanti gerakan tangannya tidak hancur. Bisa ya? Bisa. Oke, lanjut. Bisa. Klik kanan dulu, klik kanan dulu. Convert ke simbol. Oke, terus pilih yang grafik. oh iya iya. Enggak, jangan yang grafik aja, jangan yang grafik, yang mobil dulu. Nah, klik oke. Nanti gampang kalau kamu mau ganti di sini aja. Kalau memang mau pakai grafik. Iya. Sementara pakai itu. Nah, insert keyframe di 15 juga insert keyframe. Terus di terakhir juga jangan keyframe aja. Oh. Karena nanti kan di situ mau kita bolong itu. Insert keyframe. Nah, terus di 40 misalnya. Kan harus ada jeda tuh kalau dia mau Iya. berkedip kan agak lama, Agak lama. baru kedip lagi kan kita kasih jeda. Insert keyframe lagi. Yang frame ke 10 itu dihapus. Bukan. Di situnya diklik. Di ininya, tidak di ininya. Hapus dari delete langsung. Itu bikin kedipannya. Ambil dari alis aja biar itu pakai shift. Ctrl C bisa. Sama stereo. Masuk lagi ke mata. Masuk mata dulu. Kan yang diedit tadi mata. Taruh di situ. Taruh di titiknya, Bang. Di titik depan. Nah, yang kosong sih. Paste aja, langsung paste. Nanti freeze ya? Enggak jangan. Nanti itu kabur. Oh. Paste aja. Nah,
pakai onion skin sebelahnya. Nah, dipaskan ke tengah. Nah, onion skinnya matikan. Terus keluar lagi back, baru pindah matanya ke sini. Itu nanti kasih warna aja ya, jangan digolong kayak gitu. Oh. Pakai pipet, yang ini. Sip. Dah, langsung pindah ke matanya. Jangan objeknya aja loh, objeknya. Nah, matanya aja. Nah, coba di play. Kontrol ya kan? Nggak ada baju juga ya? Iya. Ayo, makanya kalau ngedit, mending dikuasai aja dulu filenya. Tapi yang jelas gitu ya, bisa ya? Iya. Nanti prosesnya sama. Mending ngancep dulu prosesnya terus disimpan, biar nggak hilang kayak kemarin bagus. Ya. Iya. Sip. Pak ini sudah ya Pak? Nyari Tubuhnya hilang. Ayo, kenapa bisa begitu? Ini yang paling dasar loh, Nam. Kamu 2 minggu lalu kayaknya sudah saya kasih tahu deh. Ya, di pertemuan pertama. Itu di sini kan kalau kosong begini, ini artinya frame ini nih kosong, nggak ada isi. Nah, sekarang lihat tubuhnya atau badannya itu ada di mana? Kan ada di layar berapa nih? Tubuhnya. Ini kan? Atau mana sih? kepalanya. Nah, yang jelas inilah, ini bagian dari tubuh juga kan. Nah, ini harus kamu ratakan sampai sini dia. Pakai insert frame. Tuh. Oh, ya kan? Jadi dia baru terbaca. Kalau di sini kamu biarkan kosong, ya dia kosong. Tuh. Saya remove ya. Tuh. Kosong dia. Makanya harus terisi semua frame-nya. Tanda frame terisi itu biasanya berwarna abu-abu. Terus ini kenapa bisa berwarna hijau misalnya? Karena dia bentuknya layer armatur. Tuh. Ya, kira-kira bisa nggak? Diingat-ingat ya, pokoknya layer kosong itu berarti nggak ada. Frame kosong berarti dia tidak ada benda di situ. Ya. Kalau kakinya ini Pak? Gimana? Kan sudah. Ini dipisahnya dari ini apa satu ini selainnya? Yo, lihat kakimu ada berapa bagian? Ayo. Kan ada ini pinggang. Dari sini ini kan persendian. Dari sini Pak? Ada di pinggang, Yes. lutut ke telapak kaki atau ke mata kaki. Ya, persendiannya kan gitu. Jadi ini sebaiknya harusnya dipotong. Dari sini. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kan pahanya di dalam tadi dia kan pakai rok, nggak kelihatan, nggak usah bikin. Jadi yang dipotong tuh sebaiknya 2 aja, bagian ini dan bagian betisnya. Nanti dari sini langsung dari roknya aja tarik ke sini, dari sini langsung tarik ke bawah. Gitu. Ya. Pak ini nggak salah. Gimana? Makanya nggak bisa dikasih tahu. Karena kan dia naik ke nggak bisa. Itu udah bisa belum? Sudah. Oh, coba. Jadi sebaiknya ini kan tadi semua ini. Oh ya udah. Tinggal gini ya. Ini di layer berapa sih? Ini sama ini kan? Sama ini juga. Ini di convert jadi grafik, benar. Diklik dari sini menuju ke sini, dari sini menuju ke sini, itu bisa. Tinggal kita gerak, tuh bisa. Bedanya? Ya ketika ini sebenarnya harusnya dilakukan pada saat proses convert to simbol. Gitu ya? Jadi ketika kamu bikin lengan itu dimasukkan juga garisnya. Nah kalau sudah terlanjur kayak gini, karena kebetulan ini garisnya sama, dihapus saja ini. Dihapus saja bagian ini, kecuali ini. Ya. Iya. Udah lanjut. Kasih Pak.
Oke, anak-anak, karena waktunya juga sudah habis, silakan kalian menghadap saya dulu, balik badan dulu. Oke, kita akan mencoba untuk merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalian sudah melaksanakan pembuatan bone atau tulang ya, dan saya rasa ketika saya cek kinerja kalian itu sudah hampir 90% bisa. Artinya yang tidak bisa hanya sebagian kecil saja. Saya harap nanti pada saat pembelajaran di luar mata pelajaran saya, kalian tetap harus belajar ya, menggali informasi bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kalian temui tadi ya. Masalah yang paling banyak terjadi tadi itu adalah di peletakan tulangnya ya, peletakan bone-nya. Itu tadi ada sedikit kendala. Jadi usahakan ketika kalian meletakkan tulang, perhatikan. Saya sudah sampaikan di awal, ketika kalian meletakkan tulang, itu usahakan di bagian pangkalnya ya. Di dalam animasi ini usahakan di pangkal, jangan di tengah-tengah ya. Kalau di tengah-tengah terjadi seperti misalnya kayak punya Desi tadi, terus punya siapa namanya? Nah, Denny, itu dia meletakkan posisi tulangnya di bagian tengah. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, ini hancur tuh, kayak seolah-olah berhamburan nih, bagian lengan atas, lengan bawah itu nggak nyatu, gitu ya. Pokoknya ketika kalian meletakkan tulang itu di bagian sendi, persendiannya di ujung dan ujung, itu ya, bisa dipahami ya. Kira-kira apa lagi masalahnya tadi? Ada bikin mata tadi juga nggak bisa tersimpan ya. Jadi ini pesan untuk kita semuanya, ketika kalian meletakkan flash disk di komputer ya, mengedit proyek kalian, apapun itu, bukan hanya membuat animasi, mau membuat dokumen atau apa, itu sebaiknya di copy dulu filenya ke komputer ya. Di copy dulu agar apa? Agar file atau flash disk kalian itu tidak cepat rusak ya. Kalau kalian langsung mengedit di flash disk, terpaksa flash disk itu akan membaca menulis, dan itu akan mengurangi usia dari flash disknya. Sebaiknya di copy dulu, begitu selesai diedit baru di copy ke flash disk lagi ya, menghindari tadi misalnya seperti punyanya siapa tadi boy namamu? Nanda misalnya. Ketika dia ngedit, ternyata setelah diedit hilang tuh, setelah di save as hilang, itu karena flash disknya tidak tertancap di situ. Solusinya gimana kalau sudah seperti itu? Save as aja ya. Saya rasa 90% kalian sudah menguasai teknik ini. Tinggal nanti kita belajar di pertemuan berikutnya. Kita akan membuat produk animasi yang sudah ada cerita di dalamnya ya, sudah ada pengadeganan di dalamnya. Saran saya ketika kalian membuat animasi, tidak harus semuanya dikasih tulang, tidak. Sesuaikan dengan scene-nya dia sedang ngapain. Kalau dia tidak memerlukan untuk berjalan kakinya nggak usah dikasih tulang, ngapain ya. Atau misalnya ada adegan jalan tapi yang di shoot adalah di bagian separuh pinggang ke atas, misalnya medium shot misalnya, itu kan nggak perlu membutuhkan animasi kaki berjalan, nggak usah dibuat. Yang perlu kalian buat adalah lengannya saja ya. Kalau jalan kan gini kelihatan tuh kalau medium shot ya, paham ya. Pokoknya sesuaikan kebutuhan kalian, sesuaikan bone atau penulangan itu dengan kebutuhan cerita kalian nanti. Itu ya, bisa dipahami semuanya. Oke, ada kira-kira yang mau ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah ya? Daerah semuanya bisa ya? Yakin semuanya bisa? Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Nanti presentasinya di akhir ketika kalian sudah mengerjakan produk animasi itu, nanti kita akan presentasikan atau kita nanti akan screening. Kita lihat hasilnya di depan kelas satu persatu. Jadi teman-teman lainnya bisa melihat karya kalian. Ya, gitu ya.
Untuk materi di pertemuan berikutnya kalian akan membuat sebuah cerita utuh ya, beberapa menit, misalnya 1 menit lah, tidak usah terlalu panjang ya. Jadi untuk itu silakan kalian di rumah mencari referensi yang cukup untuk menunjang pembelajaran kalian di pembelajaran berikutnya ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian ketika kalian akan praktekin ya. Silakan ke kelas disiapkan dulu untuk berdoa. Perjalanan pulang dan kita berdoa agar kita diselamatkan dan berdoa berkeyakinan masing-masing di bulan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.